Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. 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 Silakan duduk. Shalom. Kita ada di minggu pertama ya, hari minggu pertama dari 52 minggu yang ada di tahun 2024. Kita mulai memasuki hari minggu yang pertama. Shalom. Salam damai sejahtera buat semua anak-anak Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk menikmati kemurahan-Nya di tahun 2024. Kita berada di bawah tema pemberitaan, yaitu menampakkan Kristus dalam hidup dan pelayanan. Injil Markus tidak terlalu detail berbicara tentang Yesus. Hanya 2 Injil yang menceritakan secara lengkap cerita tentang Yesus sejak kecil, yaitu Injil Matius dan Lukas. Bahkan Lukas mencatat dan menceritakan sejak pemberitaan malaikat kepada Zakaria Elizabeth dan juga kepada Maria. Kalau Matius dia mulai dari silsilah Yesus dan bagaimana pemberitaan malaikat kepada Yusuf. Sedangkan Markus dan Yohanes mereka langsung memuat tentang Yesus dalam karya-karyanya. Jadi ada yang hilang dari Yesus. Jadi segala yang terjadi sebelum usia 30 tahun tidak dicatat oleh Injil Markus maupun Yohanes. Saudara-saudaraku yang kekasih, tapi sesungguhnya Injil Markus diyakini sebagai Injil yang ditulis paling duluan dibanding ketiga Injil yang lain. Meskipun Markus sangat ringkas, segala yang diceritakan dalam Injil Markus semuanya diringkas. Tidak secara rinci, tidak serinci kalau Lukas menuliskan tentang mujizat-mujizat penyembuhan. Lukas mencatat dengan baik bagaimana Yesus melakukan penyembuhan. Karena apa? Karena dia seorang tabib. Jadi dia tahu, dia seorang dokter, dia tahu. Dan karena itu dia menceritakannya secara detail. Kalau Markus hanyalah seorang rasul, salah satu dari murid Yesus, yang dia tulis apa yang dia mau tuliskan itu ialah sesuatu yang inti-inti saja. Jadi dia mulai dengan mengatakan bahwa Injil yang dia tulis ini adalah tentang Yesus Kristus anak Allah. Ketika dia mau menuliskan Injil atau catatannya tentang Yesus Kristus sebagai anak Allah, dia memulainya dengan karyanya Yohanes. Apa yang Yohanes buat untuk mempersiapkan segala sesuatu, mempersiapkan umat Yahudi untuk benar-benar bisa mengenal Yesus dengan baik. Karena pada masa itu hanya ada satu keyakinan dalam kelompok masyarakat Yahudi, yaitu mereka percaya kepada Allah melalui kitab Taurat. Dan karena itu kalau ada hal lain itu menjadi persoalan tersendiri, itu akan menjadi persoalan berat. Karena itu Allah mempersiapkan Yohanes, ya. Setelah nabi-nabi terakhir di Maleaki, maka setelah itu tidak ada lagi nampak nabi-nabi lain. Sedangkan proses itu ribuan tahun baru sampai pada Yesus. Perjalanan kehidupan umat Israel berjalan secara normal, secara biasa. Ada para imam, kelompok-kelompok imam dari keturunan Harun yang menjalankan kehidupan pelayanan seperti biasa di Bait Allah.
ada kelompok-kelompok Farisi. Kalau orang Saduki itu kelompok politik, itu organisasi politik. Sedangkan Farisi itu ialah kelompok orang-orang yang secara khusus sekolah tentang Taurat. Jadi mereka menekuni tentang kitab-kitab Taurat. Karena itu mereka tidak terlalu ditampilkan dalam pemberitaan-pemberitaan lewat surat-surat Injil. Nah, kekasih Tuhan sekalian, apa sih yang mau disampaikan oleh Markus? Penginjil Markus dalam catatannya, ia memulai dengan mengatakan bahwa Yesus Kristus itu anak Allah. Ini sesuatu yang mulai berbahaya bagi orang Yahudi pada masa itu. Karena bagi mereka tidak boleh sembarang orang mengatakan tentang anak Allah. Sedangkan Markus memulainya dengan tulisannya bahwa Yesus Kristus anak Allah. Yang kedua, ia menceritakan tentang bagaimana Yohanes tampil. Jadi kita tahu bahwa bagaimana proses pemberitahuan, mulai dari pemberitahuan malaikat kepada Zakaria Elisabet, bagaimana proses sampai Yohanes lahir, bagaimana ia dinubuatkan akan menjadi pendahulu dari Yesus. Ia terlahir 6 bulan lebih dulu dari kelahiran Yesus. Bagaimana ia hidup, dan Markus menuliskannya kembali sama seperti yang dituliskan oleh Injil Yohanes. Bagaimana Yohanes itu dengan gayanya yang cukup nyentrik, yaitu pakaiannya, makanan dan minumannya adalah sesuatu yang tidak biasa bagi kelompok orang-orang yang dikenal sebagai kelompok Farisi. Jadi bagi orang Yahudi, mereka yang tahu tentang firman Tuhan itu hanya kelompok Farisi dan para imam, ya, tua-tua agama. Selain itu tidak, masyarakat biasa itu tidak. Kalau Yohanes Pembaptis ini juga sebenarnya dia bukan masyarakat biasa, karena orang tuanya berasal dari keturunan Harun. Itu berarti dia juga adalah orang-orang yang ada di sekitar Bait Allah sebenarnya. Tetapi kitab Injil mencatat bahwa Yohanes hidupnya di padang. Ia berkontemplasi di padang. Ia mempelajari tentang Taurat di padang. Ia belajar dan mengenal Allah di padang belantara. Dan ia mengenakan pakaian tidak seperti kaum Farisi atau para imam atau para tokoh-tokoh agama biasa pakai. Sebenarnya Yohanes bisa saja pakai pakaian para imam karena dia adalah keturunan Harun, dia adalah keturunan para imam. Tapi ini tidak dilakukan oleh Yohanes. Ia menggunakan pakaian yang biasanya dipakai oleh masyarakat biasa dalam ketidakmampuan mereka. Jadi dalam ketidakmampuan mereka, biasanya kulit binatang itu mereka keringkan dan mereka buat jadi baju. Karena kain itu sesuatu yang cukup mahal pada masa itu. Tidak semua orang bisa punya pakaian dari kain, apalagi kain yang bagus. Saudara-saudaraku yang kekasih, penginjil Markus juga menerangkan tentang bagaimana Yohanes menghidupi hidupnya. Ia makan dari apa yang ia dapat dari hutan, belalang dan madu hutan. Mengapa Markus harus menuliskan bagian ini? Karena ia ingin menyatakan kepada kita bahwa bagaimana kehidupan seorang Yohanes yang disebut oleh penginjil bahwa ia adalah utusan Allah. Ia tidak ingin menampilkan dirinya sebagai orang yang populer. Bacaan kita mengatakan bahwa ketika Yohanes menyerukan, ia tampil dan ia menyerukan kepada umat Israel untuk bertobat, suaranya didengar. Ya, suaranya didengar. Ini dibuktikan pada ayat yang kelima bahwa
Orang-orang dari Yudea, semua penduduk Yerusalem datang dan mengaku dosa serta memberi diri mereka dibaptis. Artinya Yohanes sudah punya pengaruh. Banyak orang yang mendengar tentang seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes. Berbicara tentang seruan pertobatan, bukan Yohanes orang pertama yang menyerukan tentang pertobatan. Kita lihat di sini bahkan Yohanes mengutip kitab Yesaya. Artinya bahwa nabi-nabi dahulu pernah menyerukan tentang pertobatan. Kita ingat tentang Hosea yang menyerukan tentang pertobatan. Kita ingat tentang Yeremia yang mengatakan koyakanlah hatimu, jangan pakaianmu. Sebuah seruan agar umat Tuhan bertobat. Maka sama dengan para nabi terdahulu, Yohanes pun menyerukan pertobatan. Dan yang menarik ialah walaupun penampilan Yohanes tidak senyentrik penampilan para ahli agama, para imam dan tokoh-tokoh Farisi lainnya, tetapi suaranya didengar. Banyak orang mendengar seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes dan memberi diri untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan. Saudara-saudaraku yang kekasih, di sini pun Yohanes mengatakan satu hal yang luar biasa, yaitu apa yang ia lakukan adalah merupakan hal pendahuluan, karena akan datang orang lain yang lebih besar kuasanya daripadanya. Bahkan Yohanes mengatakan untuk menunduk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sebuah bentuk penghormatan yang sangat tinggi dari Yohanes ketika ia menyampaikan tentang Yesus yang adalah anak Allah, Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang akan datang ini. Sebuah pengakuan yang luar biasa. Yohanes kalau dia mau, dia sudah punya popularitas, dia sudah punya pengikut yang cukup banyak. Artinya dia bisa saja mengabaikan tugasnya untuk menyampaikan kabar tentang Yesus, dan ia bisa saja menonjolkan dirinya sebagai orang yang diutus oleh Tuhan. Tetapi ini tidak dilakukan oleh Yohanes. Saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang mau disampaikan oleh firman ini? Bacaan kita di bawah tema menampakkan Kristus dalam hidup dan pelayanan adalah merupakan bagian dari langkah awal kita di tahun 2024. Saya dan saudara, Tuhan izinkan untuk memasuki tahun 2024. Apa? Kira-kira kenapa? Tentu ada alasan. Tidak mungkin tidak ada alasan terus Tuhan mengizinkan kita menjalani tahun 2024. Ada alasan yang luar biasa yang Tuhan rancangkan bagi kehidupan saya dan saudara. Sama seperti Yohanes yang Allah izinkan ia untuk mendahului Yesus dengan sebuah rancangan bahwa engkau akan tampil untuk membuka jalan bagi Yesus, memberikan pengertian bagi orang-orang untuk mengenal Yesus. Maka demikian juga kehadiran saya dan saudara di tahun 2024. Saya dan saudara Tuhan izinkan masuk tahun 2024 agar kehidupan kita mampu menampakkan Kristus, menampilkan Yesus, menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus sungguh hadir, menunjukkan kepada dunia tentang Yesus yang berkuasa. Yohanes mengatakan bahkan untuk membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Seberapa hebat pun kita, sama seperti Yohanes, ia seorang yang sudah punya kuasa, ia seorang yang sudah punya pengikut, ia bisa melakukan apa saja dengan pengikut yang datang kepadanya. Tapi itu tidak ia lakukan karena ia tahu posisinya. Ia tahu apa yang menjadi rancangan Allah bagi hidupnya. Kehadirannya ialah untuk menampilkan Yesus. Karena itu ia memiliki kesediaan untuk memiliki kerendahan hati, untuk terus menampilkan Yesus melalui hidupnya, melalui karya-karyanya,
Saya dan saudara Tuhan izinkan masuk 2024 dalam peran kita masing-masing. Entahkah sebagai pelayan, pendeta, penatua, diaken, pengajar, ataukah kita sebagai umat Tuhan, entahkah kita di tempat kerja, entahkah kita di rumah. Ketika Tuhan mengizinkan kita memasuki tahun 2024, ada rancangan indah ini bagi saya dan saudara. Bahwa kepada saya dan saudara Tuhan meminta untuk di tahun ini kita mampu membuktikan atau menampakkan Kristus dalam seluruh hidup kita. Entah itu dalam pelayanan, entah itu dalam pekerjaan, dalam keseharian, dalam aktivitas kita. Kita mampu menampilkan Yesus yang bisa disaksikan oleh dunia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, penginjil Markus pun menceritakan kepada saya dan saudara tentang Yesus. Meskipun hanya sedikit, tapi ia menampilkan kepada kita bahwa Yesus tampil di Galilea, di sungai Yordan, dan dibaptis oleh Yohanes, dan pada saat itu ada satu mujizat yang terjadi. Ini mau membuktikan bahwa Yesus sungguh anak Allah. Ia yang terlahir di Bethlehem, ia sungguh-sungguh anak Allah. Karena ketika ia dibaptis, langit terkoyak, roh seperti merpati turun, suara mengguntur di langit dan mengatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan," adalah sebuah proklamasi, sebuah pernyataan resmi dari Allah bahwa ia adalah anak Allah yang akan berkarya dalam kehidupannya bagi keselamatan. Karena itu dalam iman dan percaya kita, ketika kita meyakini oleh karena tuntunan Allah kita ada di tahun ini, maka kita pun mestinya memiliki rancangan seperti rancangannya Yohanes, bahwa kehidupan kita di tahun 2024 adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Apapun yang kita tampilkan, kita sedang menampilkan dan kita sedang menunjukkan kepada dunia tentang siapa Yesus. Yesus adalah anak Allah, Yesus berkuasa atas kehidupan kita, dan Yesuslah yang akan menolong kita. Karena itu, jangan pernah meragukan Yesus. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Jangan pernah mengandalkan kemampuan yang ada pada kita. Tapi tetaplah memiliki kesediaan untuk merendahkan hati kita dan menampilkan Yesus sebagai yang utama di dalam hidup ini. Biarlah Kristus terus kita tampilkan dalam hidup dan pelayanan kita. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan ketika kita melakukan segala sesuatu. Tuhan Yesus akan memberkati saya dan saudara di hari-hari yang akan datang, sehingga apapun yang kita lakukan, Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin.